Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum melakukan tugas aktivitas di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, baiklah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan, memberikan kekuatan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas sepanjang hari ini, ya Tuhan, kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon, biarlah Roh Kudus menyertai membimbing kami, agar kami mampu memahami, melakukan firman-Mu yang kami dengar dan renungkan saat ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Yesaya 55 ayat 6, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini kita merenungkannya dengan tema Tuhan sumber pertolongan sejati. Renungan kita hari ini menegur dan mengingatkan kita agar tidak menyia-nyiakan waktu. Kesempatan yang ada mari kita gunakan untuk terus-menerus mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah sebuah keputusan penting bagi orang percaya. Terlebih saat kita berada dalam situasi-situasi yang sulit. Ketika jalan yang kita tempuh terbentur tembok yang tebal, jalan buntu, sedangkan berbagai upaya telah kita lakukan dan kesemuanya berujung kepada kegagalan. Tiada jalan lain selain kita harus datang kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya. Mencari Tuhan berarti menyadari akan keterbatasan dan ketidakberdayaan kita. Lalu dengan penuh kerendahan hati mencari wajah-Nya, mendekat kepadanya. Mencari Tuhan juga berarti berharap dan mengandalkan hanya Dia saja. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Kita harus mencari Tuhan karena Dia adalah sumber pertolongan sejati. Karena orang dunia akan mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sementara segala hal yang ada di dunia ini tidak bisa memberikan jawaban dan jaminan yang pasti bagi kita. Karena itu, jangan sekali-kali kita menggantungkan harapan pada uang, kekayaan, jabatan, pengalaman, kepintaran atau kemampuan. Semuanya adalah sia-sia. Karena itu marilah kita menggantungkan harapan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sebab Dia selalu punya jalan ajaib untuk menolong dan memberkati kita. Sekali lagi, dunia akan mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk melepaskan kita dari berbagai masalah. Yesaya 55 dalam bacaan kita di ayat selanjutnya yaitu ayat 9 mengatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Apa yang didapatkan bila bersungguh hati mencari Tuhan? Tentu seperti firman Tuhan ini akan nyata bagi setiap kita. Juga melalui Nabi Amos, Tuhan mengingatkan bangsa Israel agar mereka mencari Dia. Ini adalah salah satu perbandingan bagi kita. Ketika mereka menemukan jalan yang buntu. Ketika mereka mencari Tuhan, maka mereka hidup. Firman Tuhan mengatakan, carilah Aku, maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 4 dan ayat 6a.
Perjalanan hidup bangsa Israel hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Teramat istimewa di tengah pandemi yang masih membayangin akan kehidupan kita. Semua bidang kehidupan terporak-porandakan. Ekonomi kita hancur. Mencari pekerjaan sulit. Di tengah situasi ini, baiklah kita mencari Tuhan. Ketika umat Israel mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada keamanan, ada perlindungan, dan ada kemenangan. Namun, ketika mereka meninggalkan Tuhan, berkompromi dengan dosa dan mencari pertolongan kepada ilah lain, kekalahan demi kekalahan mereka pun alami. Oleh sebab itu, kiranya melalui firman yang kita renungkan pada hari ini, sungguh-sungguh dapat menyentuh kita. Hati kita terbuka untuk mencari Tuhan. Karena Dia adalah sumber pertolongan sejati. Roh Kudus menolong saya dan saudara untuk memaknai firman-Nya di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan pagi hari ini. Biarlah firman ini sungguh menuntun kami, memampukan kami untuk datang mencari pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Karena orang lain, dunia ini akan mengecewakan kami, tetapi Tuhan tidak pernah. Hanya Engkaulah yang sanggup membuka jalan ketika kami menemukan kebuntuan. Engkaulah sumber pertolongan sejati bagi kami umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.